Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Di pagi yang cerah ini kami mengucapkan salam hormat, salam takzim, dan salam cinta buat seluruh pemirsa Uripe Allah Channel. Semoga kita semua selalu di dalam keadaan sehat walafiat zahir dan batin. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini kami mengkaji, tetap dalam kajian mengintai singgasana musuh-musuh diri kita sendiri selama ini. Musuh-musuh yang selalu menghalangi kita berjumpa dengan Tuhan kita. Musuh-musuh yang selalu menyesatkan kita dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua ada pada tiap-tiap hati masing-masing manusia. Jadi beragama dan bertuhan selama ini hanyalah casing-casing belaka, hanyalah syariat-syariat belaka. Namun kali ini dan saat ini kita mencoba membenahi agama dan bertuhan kita secara bertahap dan perlahan-lahan, agar nampak apa sih yang dikatakan beragama di sisi Allah itu, apa sih yang dikatakan bertuhan di sisi Allah, agar kita tidak jatuh kepada angan-angan belaka, angan-angan di dalam berketuhanan dan beragama. Bismillahirrahmanirrahim. Selama ini kita tidak asik dengan bacaan ta'awud, yakni bacaan sebelum kita membaca bismillah. Di setiap kita membaca Al-Quran, bacaannya adalah A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Maknanya bagaimana? A'udzu billahi, aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Sekarang logikanya begini, ilmiahnya begini.
Coba kita buktikan selama ini. Jika kita beragama dan bertuhan secara benar di sisi Allah. A'udzubillahi, aku berlindung kepada Allah. Maknanya kita memohon perlindungan kepada Allah. Lalu bagaimanakah mungkin kita dapat atau bisa berlindung kepada Allah yang mana kita selama ini tidak tahu Allah? Bagaimana mungkin kita dapat berlindung kepada Allah hal yang tidak pernah kita kenali, hal yang tidak pernah kita jumpai, hal yang tidak pernah kita temui selama ini. Lalu bagaimana mungkin kita bisa berlindung kepada Allah sementara kita tidak tahu Allah? Berarti selama ini kita kan hanya angan-angan di dalam beragama dan di dalam bertuhan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana mungkin kita berlindung kepada hal-hal yang kita tidak tahu tempatnya di mana? Maka semuanya adalah mustahil. Karena hanya angan-angan belaka. Tentunya ketika kita a'udzubillah, aku berlindung kepada Allah, mestinya kita kenal dulu kepada Allah. Kita ingat dulu kepada Allah. Kita jumpa dulu kepada Allah. Baru kita bisa berlindung kepada Allah. Logikanya kan demikian. Bagaimana mungkin kita bisa berlindung kepada hal-hal yang kita tidak tahu apa itu? Allah, Allah, Allah itu kan hanya sesebutan saja selama ini. Hanya kata-kata saja. Tidak tahu maknanya, siapa hakikatnya Allah itu sebenarnya. Kita hanya asal membaca saja, tidak tahu maknanya. Meskipun tahu maknanya, tidak tahu hakikat makna itu sendiri. Maka dari itu, kenalilah Allah, jumpailah Allah, temuilah Allah, zat yang bernama Allah itu, agar kita selalu terlindung dari godaan setan yang terkutuk. Itu pertama. Jadi ketika kita memohon perlindungan kepada Allah, wajib kita tahu Allah yang tempat berlindung itu di mana. Nah, setelah kita tahu, pasti kita terlindung oleh Allah dari godaan setan yang terkutuk. Kemudian setan yang terkutuk, dari godaan setan yang terkutuk. Bagaimana mungkin kita bisa tahu godaan setan yang terkutuk itu bagaimana? Bagaimana mungkin kita bisa berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk, sementara kita tidak tahu
Siapa dia setan yang terkutuk itu? Nah, ini juga kan tidak masuk akal. Seolah-olah kita bisa melihat setan yang terkutuk yang menggoda kita. Sementara Allah dan setan selama ini gaib bagi kita. Manakah mungkin kita bisa berlindung kepada hal-hal yang gaib, yakni Allah, dan dari godaan setan yang terkutuk, sementara setannya gaib atas diri kita. Jadi semuanya muhal, hanya angan-angan hati belaka. Inilah bukti-bukti nyatanya bahwa beragama kita dan bertuhan kita selama ini hanyalah angan-angan belaka. Tentunya a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Tentunya bila memang benar aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk, tentunya wajiblah kita mewujudkan keduanya, yakni mewujudkan Allahnya untuk agar kita bisa berlindung kepada Allah dan mewujudkan setan yang terkutuknya, agar kita tahu bagaimana sih godaan setan yang terkutuk itu. Bila kita tidak tahu wujudnya Allah dan wujudnya setan, maka selama ini hanyalah angan-angan belaka. Jadi selama ini kita membaca Al-Quran itu hanya seperti nyanyian saja, tidak tahu maknanya, seperti anak kecil yang sedang menyanyi, ngedumel, ndeleming. Itulah bila kita tidak mengetahui makna beragama dan makna bertuhan di sisi Allah. Semua yang kita lakukan adalah seperti ndeleming saja, ngedumel saja, tidak tahu maknanya kehidupan ini. Jadi untuk mengetahui Allah, ya harus ngaji dulu, harus memahami dulu siapa Allah itu, agar kita bisa berlindung kepadanya. Tentunya kita semua ingin tahu Allah. Ya, mari kita kaji Allah itu siapa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah. Dialah hidup yang kekal, lagi terus menerus mengurusi makhluknya. Jadi hidup yang ada sebelum Nabi Adam tercipta dulu. Jadi hidup yang ada pada Nabi Adam dulu. Jadi hidup yang ada pada Kanjeng Nabi Muhammad dulu. Jadi hidup yang ada pada nenek moyang kita dahulu. Jadi hidup yang ada pada diri kita semua
saat ini dan hidup yang ada pada anak cucu kita serta orang-orang yang akhir zaman dulu besok yang akan datang, seluruhnya itulah Allah. Uripe Allah. Jadi sesungguhnya hidup yang menghidupi tubuh-tubuh manusia kita itulah Allah yang selama ini kita akui sebagai hidup manusia kita di hati kita. Bagaimana mungkin kita bisa berlindung kepada Allah sementara yang jadi Allah selama ini adalah diri kita sendiri, hawa nafsu kita sendiri yang merampas seluruh sifat-sifatnya Allah di hati kita. Jadi selama ini yang jadi Allah itu siapa? Allah apa kita? Yang selama ini mengaku-ngaku sebagai yang empunya sifat-sifatnya Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi selamanya bila kita mengaku-ngaku bahwa yang hidup ini adalah hidupnya manusianya, maka selamanya kita takkan pernah bisa mengenal Allah. Kita takkan pernah bisa berjumpa Allah. Kita takkan pernah bisa mengabdi kepada Allah. Sementara yang jadi Allah adalah diri kita sendiri selama ini sebagai penguasa badan-badan ini, sebagai sang pencipta apapun yang digerakkan oleh badan-badan ini. Jadi nyatalah kebobrokan kerajaan hawa nafsu kita selama ini yang mana merampas kerajaan Allah yang menghidupi diri manusia kita selama ini. Seolah-olah saja kita beragama, seolah-olah saja kita bertuhan, semuanya hanyalah fata morgana, hanyalah angan-angan hati manusianya, hanyalah imajinasi manusianya selama ini. Karena di alam semesta ini, karena di dalam hati kita ini yang ada siapa? Yang wujud siapa? Yang hidup siapa? Yang kuasa siapa? Yang punya kehendak siapa? Yang punya ilmu siapa? Yang punya penglihatan siapa? Yang punya pendengaran siapa? Dan yang punya kalam-kalam siapa? Selama ini kan diri kita sebagai yang mengakui mempunyai sifat-sifatnya Allah itu. Jadi selama ini kita tidak sadar, di hati kita selama ini kita ngaku-ngaku jadi Allah tapi tidak sadar. Jadi bagaimana mungkin kita bisa menyembah dan mengabdi kepada Allah sementara kitalah yang selama ini berposisi sebagai Allah di hati kita yang merasa sebagai penguasa hidup dan badan ini. Bagaimana mungkin kita dikatakan beragama dan bertuhan kepada Allah sementara penguasa di dalam hati kita adalah hawa nafsu kita sendiri sebagai penguasanya. Berarti selama ini kan kita tidak ridho, tidak rela bila Allah berkuasa atas hidup dan badan ini. Karena kitalah yang menjadi Tuhannya selama ini. Maka bagaimana mungkin a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bagaimana mungkin kita bisa berlindung kepada Allah selagi kita yang jadi Allah.
Sifat-sifat Allah sudah kita akui sebagai sifat diri manusia kita. Sementara Allah kita jadikan makhluk. Allah tiada, Allah gaib, Allah mati, Allah tidak kuasa. Di hati kita kan Allah tidak bisa apa-apa. Yang bisa apa-apa selama ini adalah kita. Berarti yang jadi penguasa itu siapa? Allah apa kita? Inilah kebobrokan iman kita di hati kita selama ini. Hanya seolah-olah saja beragama dan bertuhan di sisi manusia, di sisi syariat, untuk membungkus keateisan, untuk membungkus kekufuran, untuk membungkus kekafiran, untuk membungkus persekutuan-persekutuan hati kita kepada Allah. Karena yang jadi Allah, karena yang jadi penguasa adalah hawa nafsu kita sendiri selama ini. Coba hayati, coba fikirkan, dan coba tafakuri di dalam hati kita. Minasyaitonir rajim, dari setan yang terkutuk. Jadi setan itu menurut para alim ulama, menurut para kiai, menurut para ustadz, setan itu gaib, tak terlihat. Tapi menurut Allah di dalam Al-Quran, setan itu adalah musuh-musuhmu yang nyata, bukan gaib. Jika setan yang terkutuk itu gaib, bagaimana mungkin kita bisa memeranginya? Sementara perang yang teragung di alam dunia ini bukan peperangan fisik, bukan peperangan secara fisik, secara syariat. Sesungguhnya peperangan yang agung di sisi Allah itu adalah memerangi hawa nafsu kita sendiri di hati kita. Inilah peperangan yang agung. Inilah jalan fisabilillah di sisi Allah. Jadi sesungguhnya setan itu gaib apa nyata? Bila kita ikut manusia, pasti kita menuduh setan itu gaib. Tapi bila kita beriman kepada Allah, bahwa Allah berulang kali menyebutkan bahwa sesungguhnya setan itu adalah musuh-musuhmu yang nyata, tidak gaib. Setan yang terkutuk itu nyata. Siapakah gerangan setan yang terkutuk itu? Coba cek di hati kita. Yang jadi Tuhan itu Allah ataukah hawa nafsu kita selama ini? Itulah setan yang terkutuk. Jadi nyata bukan? Jelas bukan? Jadi yang dimaksud Allah setan-setan yang terkutuk itu adalah hawa nafsu manusia itu sendiri. Nah, gaib apa nyata kira-kira? Nyata bukan? Setan yang terkutuk itu adalah diri kita sendiri yang selama ini menjadi Tuhan atas hidup dan badan kita ini. Kitalah yang selama ini seolah-olah kita menjadi pencipta. Penciptanya badan, penciptanya keadaan badan apa saja. Seolah-olah kitalah yang merasa bisa duduk. Seolah-olah kitalah sebagai penguasanya badan berdiri, penguasanya badan berjalan, penguasanya badan mandi, penguasanya badan sholat, penguasanya badan beribadah, penguasanya badan bekerja. Seluruhnya selama ini kitalah yang merasa berkuasa di seluruh aktivitas badan-badan kita ini. Nah, itulah setan yang terkutuk itu.
yang berposisi sebagai Tuhan, tidak sebagai hamba, tidak sebagai makhluk. Akan tetapi hati kita selama ini selalu berposisi sebagai Khalik daripada berposisi sebagai makhluk. Seolah-olah kitalah pemimpinnya badan ini, seolah-olah kitalah yang bisa menguasai badan ini. Padahal di dalam Al-Quran sudah jelas ayatnya. Allah dawuh kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Muhammad, bukan kamu yang melempar, tapi akulah yang melempar, kata Allah. Muhammad, bukan kamu yang memanah, akan tetapi akulah yang memanah, kata Allah. Muhammad, bukan kamu yang membunuh, tapi akulah yang membunuh, kata Allah. Nah, berarti yang jadi pemimpin, yang jadi raja di rajanya hati selama ini Allah, apa diri kita sendiri selama ini. Nah, jika di dalam hawa nafsu ini masih terkuasai oleh manusianya, itulah bukti nyatanya setan yang terkutuk, setan yang nyata. Karena selama ini tidak beragama dan tidak bertuhan di sisi Allah. Beragama dan bertuhan itu bukan babakan syariatnya saja, bukan babakan badan-badan saja, akan tetapi Allah tidak memandang rupa dan hartamu, Allah tidak memandang ilmu dan amalmu, Allah tidak memandang nasab-nasab kemuliaanmu di sisi manusia. Akan tetapi Allah hanya menyaksikan hatimu. Di dalam hatimu itu yang jadi Tuhan, aku, kata Allah, apakah dirimu? Nah, inilah sebagai penilaian Allah, yakni di hati kita. Jika yang jadi Tuhan di dalam hati kita manusianya, maka seluruh aktivitasnya, maka seluruh amaliannya pasti terbakar di dalam hawa nafsunya sendiri, terbakar di dalam anar. Itulah hakikat neraka jahanam di sisi Allah, yakni berbahan bakar badan-badan manusia dan hati yang keras melebihi kerasnya batu, yakni hati yang belum bertuhankan Allah. Yang jadi Tuhan di dalam hati kita selama ini adalah hawa nafsu kita sendiri yang berkuasa atas kehidupan dan badan kita sendiri selama ini. Jadi posisi hati kita selama ini seolah-olah kita ilustrasikan seperti wayang yang tidak mau didalangi oleh dalangnya. Wayangnya bilang begini, wahai dalang, aku tidak butuh kamu, aku tidak butuh hidupmu, aku tidak butuh kuasamu, aku tidak butuh kehendakmu. Aku bisa hidup sendiri, kata wayangnya. Aku bisa berkuasa sendiri, kata wayangnya. Aku bisa berkehendak sendiri, kata wayangnya. Inilah contoh-contoh hawa nafsu yang menjadi Tuhan bagi manusianya. Karena manusianya lebih cinta menyembah dan mengabdi hawa nafsunya sendiri daripada Allah sebagai Tuhan pencipta diri manusianya. Jadi semua amal kita selama ini bukan lillahi ta'ala, tidak akan pernah bisa lillahi ta'ala kecuali li nafsi. Seolah-olah saja kita sholat di dalamnya, kita ucapkan lillahi ta'ala, tapi di dalam hati kita ngaku-ngaku kitalah yang bisa sholat, bahwa sholat dan ibadah dan seluruh perbuatan ini adalah milikku hamba. Inilah bukti bahwa selama ini
kita tidak pernah bisa menyembah Allah, mengabdi kepada Allah selagi di dalam hati kita yang jadi Tuhan adalah hawa nafsu kita sendiri yang mentuhani seluruh aktivitasnya badan-badan ini. Inilah kebobrokan hati kita selama ini. Inilah kedustaan hati kita ini selama ini di dalam beragama dan bertuhan. Selama ini kita beragama dan bertuhan hanyalah di sisi manusia saja. Kita takut disebut ateis dan kufur di sisi manusia, akan tetapi hati kita tidak bertuhankan Allah, melainkan bertuhankan kepada hawa nafsu kita sendiri, bertuhankan kepada iblis dan setan yang terkutuk. Jadi setan yang terkutuk itu adalah hawa nafsu kita sendiri. Jadi bagaimana mungkin kita bisa a'udzubillahi minasyaitonirrajim? Bagaimana mungkin kita bisa berlindung kepada Allah sementara Allah tidak kita jadikan sebagai Tuhan di hati kita, malah kita mentuhankan setan yang terkutuk di hati kita. Semua itu hanyalah angan-angan manusia kita. Maka dari itu perlulah ilmu hakikat dan makrifat, perlulah ilmu tauhid. Karena Kanjeng Nabi Muhammad dulu juga demikian. Sebelum syariat didatangkan, Kanjeng Nabi Muhammad sudah berhakikat dan bermakrifat. Hatinya sudah bertauhid. Hati Kanjeng Nabi Muhammad sudah mentauhidkan Allah di hatinya daripada mentauhidkan hawa nafsunya di hatinya. Jadi yang ada di dalam keadaan hati Kanjeng Nabi Muhammad itu sudah tiada Muhammadnya. Yang ada hanya Allahnya yang berkuasa atas diri Muhammadnya. Inilah kondisi Kanjeng Nabi Muhammad. Kondisi hati Kanjeng Nabi Muhammad sebelum kedatangan syariat, sebelum kedatangan perintah sholat di dalam Isra Mi'raj. Jadi Kanjeng Nabi Muhammad itu tauhid dulu, beriman dulu, baru berislam, baru melaksanakan rukun Islam secara syariat setelah Kanjeng Nabi beriman kepada Allah. Jadi bila syariat kita, bila ibadah dan sholat kita tidak dilandasi dengan iman, maka hawa nafsulah sebagai Tuhannya. Hawa nafsu ngaku-ngaku, ini sholatmu, ini ibadahmu bro. Jadi manusia disesatkan oleh setan yang terkutuk di hatinya. Seolah-olah kitalah sebagai Tuhannya. Tuhan penguasa di dalam sholat kita, Tuhan penguasa di dalam seluruh ibadah kita, Tuhan penguasa di seluruh apapun aktivitas kita selama ini. Siapa yang mentuhani di dalamnya? Kan diri kita sendiri sebagai Tuhannya selama ini. Iya tidak? Alhamdulillahirabbil alamin. Maka marilah kita mulai belajar sedikit demi sedikit untuk agar kita bisa mutmainnah, agar kita bisa menerima husnul khotimah sebelum kematian kita. Jadi sebelum mati hatinya sudah husnul khotimah. Selama ini kan hati kita su'ul khotimah, yakni hati kita kembali kepada setan yang terkutuk daripada kembali kepada Allah. Yang kita tuhankan selama ini kan hawa nafsu kita sendiri.
kita seolah-olah saja nyembah Allah, padahal kita tak mengenal siapa Allah. Semuanya adalah kedustaan belaka. Hidup kita dusta selama ini. Sejak akil balik sekitar umur TK hingga setua ini, hidup kita selalu di dalam kedustaan. Hidup kita selalu di dalam kekufuran. Hidup kita selalu di dalam persekutuan Allah terhadap kita sendiri. Kitalah yang selama ini ngaku-ngaku punya sifat wujud. Kitalah selama ini yang ngaku-ngaku punya sifat hidup. Kitalah yang selama ini yang ngaku-ngaku punya sifat kuasa. Kitalah selama ini yang ngaku-ngaku punya sifat kehendak kerentek. Selama ini kitalah sebagai penguasanya. Jadi Allah selama ini kita jadikan makhluk, seolah-olah Allah itu makhluk. Allah tiada di hati kita, Allah gaib di hati kita, Allah mati di hati kita. Yang hidup adalah diri kita sendiri selama ini. Inilah iman dan akidah yang terbalik. Yang jadi kholik kok dijadikan makhluk, yang jadi makhluk kok dijadikan kholik. Inilah bukti akidah dan iman kita, keyakinan kita yang selama ini terbalik. Mestinya kan yang tiada, mestinya yang adab itu kan manusia kita. Yang tiada mestinya manusia kita, yang gaib mestinya manusia kita, bukan Allah. Alladzina yu'minuna bil ghaibi, alladzina yu'minuna bil ghaibi, alladzina yu'minuna bil ghaibi. Orang-orang yang berimanlah yang percaya kepada barang yang gaib. Pengertian kita selama ini yang gaib itu Allah. Bagaimana mungkin kita dikatakan iman bila Allah itu gaib? Jadi yang gaib itu sesungguhnya adalah diri manusia kita. Kita diutus beriman kepada hakikat diri sejati manusia kita yang sebenarnya gaib. Bukan Allahnya yang gaib. Diri manusia kitalah yang gaib. Maka dari itu bertaubatlah menjadi Tuhan, bertaubatlah menjadi imamnya hati. Karena selama ini kitalah yang merasa jadi imam, Allahnya disuruh jadi makmum. Seolah-olah kitalah yang bisa mengatur Allah dengan semua doa-doa kita. Seolah-olah Allah itu babu kita. Kitalah yang menjadi penguasanya selama ini. Sebenarnya bila kita bertuhankan Allah kan hati kita selalu sami'na wa ata'na, selalu nerimo ing pandu. Jadi hatinya berserah diri kepada Allah. Inilah yang dimaksud manusia yang bertuhan di hatinya. Jadi di hatinya sudah tak ada manusianya. Jadi di hatinya sudah tak ada hawa nafsunya. Yang ada hanya Allah yang mentuhani, yang menguasai diri manusianya. Inilah yang disebut manusia yang bertuhan. Di hatinya selalu mentauhidkan Allah daripada mentauhidkan diri manusianya di hatinya. Inilah kondisi iman tauhid keadaan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di hatinya. Coba kita logikakan. Apakah mungkin sholatnya Kanjeng Nabi Muhammad seperti sholat kita? Ketika Allahu Akbar,
Disuruh sholat di dalam diri, malah kita keluar dari diri. Disuruh sholat di dalam masjid, malah kita keluar dari masjid. Ketika Allahu Akbar, diri kita keluar menuju hal-hal yang kita cintai, yakni dunia. Ketemu dunia. Inilah bukti bahwa selama ini kita tidak pernah menyembah Allah di dalam sholat kita. Kita hanya menyembah dunia, apa yang kita ingat di dalamnya. Bagaimana mungkin kita mengharapkan pahala dari Allah sementara kita tidak pernah menyembah Allah di dalam hati kita? Inilah realita kebobrokan hati kita di dalam beragama dan bertuhan selama ini. Kita hanya ikut contoh dohiriyah Kanjeng Nabi Muhammad saja, ikut gerak-geriknya badannya saja. Kita luput mencontoh keadaan hati Nabi ketika beribadah, hati Nabi ketika sholat. Kita tidak peduli, yang penting contoh raganya, yang penting contoh kelambinya. Sedangkan hati kita tidak pernah mencontoh bagaimana Kanjeng Nabi bertuhan di hatinya. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kita selalu mendapatkan bimbingan dan hidayah Allah. Karena Allah lah yang mentuhani diri kita. Bukan kita yang mentuhani Allah. Coba kita buktikan. Bila hidup ini hidup milik manusia kita, ketika bayi, apakah kita bisa menyaksikan bahwa kita dulu pernah hidup sebagai bayi? Paling kita ingatnya saat TK, baru kita mulai ingat kehidupan kita. Saat bayi, saat berada di alam arham, ketika jadi janin, apakah kita ada? Kan tidak. Inilah bukti nyata bahwa hidup ini Allah, bukan hidup manusia kita. Logika badan lagi. Badan ini selama ini seolah-olah milik manusia kita. Logikanya begini. Bila memang badan ini milik manusia kita, seumpama kita setelah makan dan minum, tentunya kitalah yang merogoh-rogoh dengan tangan kita pencernaan kita. Kita masukkan tangan kita lewat mulut, merogoh, ini makanan ini saya jadikan daging, makanan ini saya jadikan darah, makanan ini saya jadikan vitamin, makanan ini saya jadikan energi, dan makanan ini saya jadikan kotoran. Mestinya kita yang ngatur semua itu. Bila memang badan ini milik kita, itulah yang tidak pernah kita pikirkan. Kita hanya tampil sebagai Tuhan di luar badan. Sementara kita tidak tahu siapa penguasa di dalam badan ini. Sehingga jantung bisa bergerak. Jantung bisa berposisi sebagai porsinya. Ginjal, usus, semuanya fungsi. Siapa yang memfungsikan? Kita. Bukan. Kita hanya sebagai pengaku-pengaku saja. Kita inilah setan yang terkutuk itu, yang ngaku-ngaku, bukan haknya. Inilah bukti bahwa hidup dan badan ini bukan manusia. Hidup dan badan ini adalah dohir batinnya Allah. Hanya Allah lah yang punya sifat dohir batin, bukan manusia. Manusia itu adalah hal yang tak dapat disebut. Coba cari di surat Al-Insan ayat pertama. Sesungguhnya manusia itu tidak dapat disebut. Kita bisa menyebut bahwa diri kita manusia karena ada Allah. Karena kita hidup. Coba kita kalau mati,
Coba kita tidak bersama Allah, apakah kita bisa menyebut bahwa diri kita manusia? Selama ini kita berposisi sebagai Tuhan daripada berposisi sebagai makhluk. Selama ini yang kita abdi, yang kita sembah di dalam hati kita hanyalah hawa nafsu kita sendiri. Kita lebih cinta berwalikan kepada hawa nafsu kita sendiri daripada berwalikan kepada Allah Sang Pencipta diri manusia kita. Karena sesungguhnya seluruh manusia itu adalah wali-walinya Allah, para kekasih Allah. Seluruh manusia itu adalah khalifah-khalifah Allah, wakil-wakil Allah. Tapi kita sekarang posisinya bukan wakilnya Allah, tapi yang mengetuai Allah di hati kita. Jadi ketua, tidak mau jadi wakil, tapi maunya kita selama ini jadi ketua, jadi pemimpin, jadi raja, jadi Tuhannya hati. Seolah-olah seluruh aktivitas kita ini tidak dituhani oleh Allah, tapi dituhani oleh hawa nafsu kita sendiri selama ini. Itulah yang dimaksud dosa. Itulah yang dimaksud anar, neraka di sisi Allah. Selagi ada bahan bakarnya, badan-badan manusia dan hati yang keras, melebihi kerasnya batu, yaitu neraka. Kapan neraka? Ya sekarang, bukan besok. Kalau besok sudah tidak ada bahan bakarnya, yang banyak bahan bakarnya kan sekarang. Jadi di dunia ini Allah hanya ciptakan dua kubu, dua sifat saja, dua golongan saja. Satu golongan para nabi dan yang kedua golongan Fir'aun. Jadi golongan para nabi itu di hatinya sudah mentauhidkan Allah daripada mentauhidkan diri manusianya di hatinya. Jadi tinggal kita menilai di dalam hati kita, siapa yang jadi Tuhan di hati kita, siapa yang jadi raja di hati kita, siapa yang jadi ketua di hati kita. Bila di dalam hati kita yang wujud, yang hidup, yang kuasa, yang nyata, yang berkehendak, yang berilmu adalah diri kita, berarti kita masuk di dalam golongan Fir'aun, yang mana mentuhankan dirinya sendiri daripada bertuhankan kepada Allah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Memang golongan seperti ini di alam dunia ini perbandingannya 1 orang banding 1 juta orang. Karena di dunia ini manusia lebih cinta kepada hawa nafsunya ketimbang cinta kepada Allah. Lebih cinta kepada dunia daripada cinta kepada pencipta dunia. Alhamdulillahirrabbilalamin. Semoga saya dan semoga kita semua selalu diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Selalu diberi bimbingan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Selalu disadarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala bahwa Allah lah Tuhan pencipta diri manusia kita. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah lah pencipta diri manusiamu dan apapun yang kau perbuat. Jadi tak ada manusianya, semuanya Allah.
Jika merasa diri manusianya yang bisa berbuat di hatinya, berarti manusianya ngaku-ngaku jadi Allah. Itulah yang dimaksud setan yang nyata di sisi Allah. Bagaimana mungkin kita bisa berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk, sementara yang jadi setan kita sendiri? Jeruk makan jeruk namanya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Semoga pengajian ini bisa bermanfaat terutama untuk diri saya sendiri dan para pecinta Uripe Allah Channel. Semoga kalian semua selalu di dalam kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Akhiru kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.